Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan taslim tak lupa kita haturkan pada junjungan kita baginda Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-temanku yang berbahagia, yang tentunya selalu cinta kepada makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, yang selalu menyayanginya, merawatnya dengan baik setulus hati. Para pecinta kicau mania, kali ini kita akan membahas tentang burung ababil. Tentunya paling tidak kita paham tentang apa yang dimaksud dengan burung ababil. Burung ababil adalah merupakan burung yang paling bersejarah dalam agama Islam. Kisah-kisahnya banyak tertorehkan di tulisan-tulisan buku cerita, dan itu bukan cerita hayalan semata, namun cerita burung ababil terdapat dalam Al-Quran surat Al-Fil tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang ditunjukkan melalui segerombolan burung ababil. Burung-burung ini berhasil mengalahkan pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah pada masa itu. Tentunya burung ababil adalah burung yang dikirim oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghancurkan pasukan yang mendekat. Ababil memberitahu kita bahwa burung-burung itu berkelompok atau berkawanan. Terdapat beberapa fakta menarik dari burung ini. Mari kita bahas. Tentunya burung ababil bukan spesies burung yang ada di bumi. Burung tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan yang jauh melampaui kekuatan manusia. Digambarkan atau dikisahkan bahwasanya warna burung ababil itu beragam. Ada yang berwarna hitam, ada berwarna putih dan hijau. Wujudnya mirip burung walet, dan balsan didatangkan Allah dari arah laut. Nama burung ababil disebutkan dalam Al-Quran pada surat Al-Fil. Ayat tersebut menjelaskan bahwa burung ababil adalah pasukan yang khusus diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan burung ababil sangat banyak jumlahnya. Bahkan digambarkan seperti kepulauan asap. Ketika melintas di atas, maka bumi itu akan gelap karena begitu banyaknya burung ababil yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam surat Al-Fil ayat 3 yang berbunyi wa arsala alaihim tayran ababil, yang artinya dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Al-Fil ayat 3. Ayat ini jelas menegaskan bahwa burung ababil adalah pasukan khusus yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentunya untuk mengalahkan rombongan pasukan bergajah dari Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah. Pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah dipimpin oleh Abraha. Ia adalah seorang panglima perang dan dikisahkan amat bengis atau sombong. Abraha itu bengis dan sombong. Abraha iri dengan keramaian Ka'bah dan kota Mekah yang selalu ramai dikunjungi orang untuk melakukan penyembahan atau peribadatan. Dia ingin menghancurkan Ka'bah dan memindahkan tempat ibadah tersebut ke kota Yaman, bukan di Mekah. Sebelum menghancurkan, dengan pasukan bergajahnya yang begitu luar biasanya, yang merasa Abraha itu paling kuat di muka bumi pada waktu itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mengutus gerombolan burung ababil dengan melemparkan batu panas ke arah pasukan gajahnya Abraha, hingga mereka semua digambarkan binasa menyerupai daun-daun yang dimakan ulat. Berarti hancur berantakan. Jadi kita bisa gambarkan ketika pohon atau daun yang dimakan ulat,
berarti hancur ya. Seluruh ayat dalam surat Al-Fil mengisahkan dengan jelas tentang tragedi ini. Tiap burung itu membawa 3 batu untuk dijatuhkan kepada tentara gajah. Yang satunya itu di paruhnya, yang kedua, yang batu keduanya itu dicengkram dalam cengkramannya yang sangat kuat. Dan dijelaskan bahwasanya batu itu seukuran kacang hams atau kacang adas. Cara burung ababil membinasakan pasukan bergajah adalah dengan melemparkan batu-batu panas. Dikisahkan bahwa masing-masing membawa 3 batu 1 burung. Yaitu dijelaskan dalam surat Al-Fil ayat keempat yang berbunyi tarmihim bihijaratin min sijil, yang artinya yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Al-Fil. Jadi setiap yang terkena batu itu akan binasa. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan tidak ada yang selamat dari batu yang dijatuhkan burung ababil. Para pasukan dikatakan lari mencari perlindungan dari batu tersebut. Dan beberapa pendapat juga mengatakan batu yang dibawa burung ababil adalah batu panas dari neraka. Pendapat ini merujukan pada kata sijil yang artinya kerikil neraka. Seperti yang ditulis pada surat Al-Fil, burung ababil dijadikan pengikat bagi sifat sombong manusia. Meski diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, bukan berarti bisa seenaknya sendiri menyombongkan diri. Kisah pasukan burung ababil yang berhasil menghancurkan pasukan gajah itu bahwasanya bukti bahwa tidak ada kerajaan terkuat di muka bumi. Sebab sejatinya yang kuat hanya kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengutus segerombolan burung, pasukan terkuat bisa hancur lebur. Dari kisah ini pula bahwa sekuat apapun manusia tidak pantas untuk menyombongkan dirinya. Sekuat apapun manusia, sehebat apapun manusia, sekaya apapun manusia, pangkatnya tinggi apapun manusia, dia bukan siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini juga sebagai pengingat bahwa kuasa Allah Subhanahu wa taala tiada tertandingi, tak ada gunanya manusia menyombongkan diri dari dunia ini, sebab kalau kita semua akan kembali pada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi kisah tentang burung ababil, teman-temanku sekalian, para kicau mania yang selalu berbahagia, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sejarah itu banyak ilmuwan penasaran bagaimana batu-batu panas tersebut menghancurkan tubuh manusia dan gajah yang besar dengan secara cepat, namun tanpa merusak permukaan bumi ini. Fenomena ini adalah salah satu bukti bahwa begitu besar Allah Subhanahu wa taala dalam kekuasaannya. Itulah tanda kekuasaan Allah dan fakta menarik tentang burung ababil yang berhasil menghancurkan pasukan gajah saat kelahiran Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini. Semoga bermanfaat, khususnya pribadi dan teman-temanku sekalian, menambah wawasan dan menambah sayang kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, terutama burung yang dicintainya berkah. Jadi saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.